Halo semuanya, perkenalkan saya Maitri dan saat ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari video yang pertama hingga video yang ke-21 yang telah saya tonton. Dalam video yang pertama yaitu berat jenis semen. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa beton terdiri dari campuran semen, agregat halus, agregat kasar, juga air. Bisa ditambahkan zat adiktif lainnya jika diperlukan. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum kita menggunakan material semen, kita harus ada dalam pengujian berat jenis semen. Dalam video yang kedua, yaitu berat jenis fly ash. Fly ash merupakan 80% dari sisa pembakaran batu bara. Ini juga berfungsi sebagai pengganti semen. Jadi, sama juga dengan yang pertama bahwa sebelum kita menggunakan fly ash, kita juga dapat menentukan berat jenis fly ash lewat pengujian yang ada. Nah, dalam video yang ketiga dan video yang keempat, itu tentang kehalusan semen dan kehalusan fly ash. Jadi, sebelum kita menggunakan kedua bahan ini, perlu diketahui bahwa faktor juga yang mempengaruhi antara semen dan air itu adalah kehalusan dari semen. Makanya dalam video yang ketiga dan video yang keempat dijelaskan bagaimana cara kita menguji kehalusan semen dan fly ash sebelum digunakan dalam pembuatan beton. Nah, dalam video yang kelima yaitu pH fly ash. Perlu diketahui bahwa fly ash dibedakan menjadi dua, yaitu kelas F dan C, yang klasifikasinya pada senyawa yang dikandungnya dengan melihat dari pH fly ash. Maka dari itu, kita harus menggunakan pengujian pH fly ash sebelum digunakan dalam material untuk membuat beton. Nah, selanjutnya dalam video ke-7 dan video yang ke-9. Nah, video yang ke-7 yakni video tentang setting time semen. Sedangkan video yang ke-9 yaitu setting time binder atau fly ash. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan beton perlu diketahui kapan semen atau fly ash mulai mengeras dan kapan semen atau fly ash sudah mengeras. Dikarenakan dalam video yang ke-7 dan video yang ke-9 itu mengukur setting time semen. Maka dari itu perlu kita ketahui untuk mengetahui workability dari beton. Nah, dalam video selanjutnya yaitu video yang ke-8 adalah tentang konsistensi normal binder atau fly ash. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah air minimum yang akan dibutuhkan oleh binder atau fly ash. Selanjutnya video yang ke-10 yaitu ayakan agregat kasar dan halus. Nah, dalam pengujian ini bertujuan untuk menentukan distribusi partikel dan gradasi material agregat kasar dan halus. Makanya sebelum digunakan dalam pembuatan beton harus diketahui agregat kasar dan agregat halus yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya berat jenis dan resapan agregat halus dalam video yang ke-11. Nah, perlu diketahui bahwa berat jenis dan resapan agregat halus sangat-sangat berpengaruh, makanya harus diadakan pengujian terlebih dahulu sebelum digunakan. Karena dalam hal ini dapat berpengaruh pada workabilitas dan kuat tekan beton. Dalam video yang ke-12 yaitu berat jenis dan resapan agregat kasar atau kerikil. Berat jenis agregat yang tidak benar dapat menyebabkan volume beton yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya diperlukan pengujian berat jenis dan resapan agregat kasar. Dalam video yang ke-13 yaitu berat volume dan kelembaban agregat kasar. Nah, berat volume merupakan berat agregat yang diperlukan untuk memenuhi suatu wadah dengan volume tertentu atau dapat menentukan berupa volume agregat yang harus dibeli. Nah, kelembaban agregat dapat berpengaruh pada kebutuhan air dan campuran beton. Makanya diperlukan untuk menentukan berat volume dan kelembaban agregat kasar. Selanjutnya dalam video yang ke-14 yaitu mix design beton. Adalah suatu metode atau prosedur untuk menentukan proporsi material-material agar menghasilkan beton dengan kuat tekan tertentu, karakteristik tertentu dengan volume 1 meter kubik. Selanjutnya dalam video yang ke-15 yaitu pengujian kuat lentur balok.
Tujuan untuk mengetahui kapasitas beton dalam menahan tegangan lentur. Dalam hal ini juga, tidak semua beton itu mengalami tegangan lentur. Harus mengalami persyaratan-persyaratan khusus terlebih dahulu, baru ada tegangan lentur. Dalam video yang ke-16, yaitu pengecoran beton dan uji SLAM. Dalam pembuatan beton, pengecoran dapat berpengaruh pada kuat tekan beton pada umur-umur tertentu. Makanya perlu ada pengukuran beton dan uji SLAM. Nah, selanjutnya pengujian kuat tekan beton. Nah, dalam hal ini untuk mengetahui kapasitas beton dalam menahan beban, dalam hal ini tekan, atau kita dapat mengetahui workability dari beton tersebut. Selanjutnya dalam video yang ke-18 dan ke-19 yaitu mix desain beton 45 MPa dengan metode ACI, dan yang ke-19 itu mix desain beton 25 MPa dengan metode DOE. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video yang ke-14 yaitu mix desain beton, itu merupakan suatu metode atau prosedur untuk menentukan proporsi melihat material-material agar menghasilkan beton dengan kuat tekan tertentu, karakteristik tertentu, dan kita dapat mengetahui dari workability beton tersebut. Nah, selanjutnya video yang ke-20 yaitu pengujian kuat tarik belah beton. Nah, dalam hal ini dapat dijadikan acuan awal untuk melihat kemampuan lekatan beton. Nah, lekatan beton akan mempengaruhi desain panjang penyaluran tulangan pada struktur beton bertulang. Nah, dalam video yang terakhir yaitu pengujian kadar organik. Nah, material organik yang berlebihan dapat mengganggu proses dari semen sehingga mutu beton yang diinginkan tidak akan sesuai. Nah, dari ke-21 video yang telah saya tonton, saya dapat mengambil pelajaran bahwa ternyata beton memiliki banyak kekurangan dan kelebihan. Makanya sebelum kita membuat beton, kita harus melakukan pengujian-pengujian terlebih dahulu agar supaya mendapatkan workability atau kekuatan beton yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.